البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus sadis wal ishrun, babul istijmari witra. Bab yang ke-60, bab yang ke-26, istijmar dalam keadaan berwitir, yaitu apa? Memakai batu-batu kecil dengan jumlah yang ganjil. Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ada kerumitan dari sebagian pensyarah, yaitu kenapa Imam Bukhari memasukkan bab ini, bab yang ke-26 di antara bab berwudu. Padahal kalau kita lihat bab-bab sebelumnya itu membahas wudu, bab-bab setelahnya juga membahas wudu. Kenapa? Tahu-tahu di sela-selanya membahas masalah istijmar. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwasanya yang namanya istijmar masuk di dalamnya juga apa? Istinja, bersuci dengan air, yaitu apa? Mungkin kencing atau mungkin berak, kemudian membersihkan diri. Ini sering berhubungan dengan wudu. Terkadang orang azan, kemudian apa? Dia pergi ke masjid, tidak langsung dia masuk ke masjid, tapi masuk ke bilik air. Perlu kencing dulu, kemudian baru berwudu, atau perlu, wah ini bilik airnya penuh macam yang di Yaman, kita pergi ke lembah, yaitu terpaksa istijmar. Jadi seringkali sebelum berwudu memang kita perlu buang air kecil dan sebagainya, daripada nanti di tengah-tengah sholat malah baru mau kencing, susah. Dan boleh jadi juga orang yang sudah berwudu, bahkan orang yang sudah sholat sunnah di dalam masjid, tahu-tahu dia apa? Tertekan untuk keluar lagi, untuk buang air kecil dan sebagainya, sehingga memang ini perkara yang sering terjadi. Sudah berwudu, tahu-tahu dia perlu ke bilik air lagi dan seterusnya. Terkadang jauh, seperti di sebagian masjid itu bilik air penuh, yaitu orang-orang beratur, terpaksa kita ke sungai, agak jauh, tapi tak apa, yang penting ya ada tempat untuk menyelesaikan urusan, sehingga waktu sholat tidak terganggu. Intinya, walaupun pembahasannya itu pembahasan masalah wudu, bahkan kitabnya tajuknya apa? Kitabul Wudu, tetapi yang namanya membuang najis, buang hajat, ini memang boleh dikatakan tidak pernah terlepas dari masalah wudu. Baik. Makanya beliau membahas yang seperti itu di sela-sela pembahasan tata cara berwudu. Al-istijmar dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu qada'il hajah bil jimar. Jimar itu adalah batu-batu kecil. Berarti apa? Memang asalnya ya memang mudahnya batu kecil, bukan batu sebesar kepala kerbau, susah pula nanti kita mencarinya. Tapi cukup dengan batu-batu kecil. Baik, sunnahnya adalah yaitu berwitir. Nah, ini yang akan dibahas. Kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus tsani wasitun ba'dal mi'ah, 162. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia menjadikan atau memasukkan ke dalam hidungnya, maf'ul bihnya terhapus, takdirnya adalah air, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Summa liyangsur, kemudian hendaknya dia menghembuskan air tadi. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa melakukan istijmar, yaitu membersihkan najis dengan bebatuan, maka hendaknya dia berwitir. Wa idza stayqadha ahadukum min naumih, dan apabila salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, dikejutkan barangkali atau terjaga, fal yaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ih, hendaknya dia mencuci tangannya sebelum dia memasukkan tangannya ke tempat wudu dia.
Fa inna ahadakum la yadri, karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui aina batat yaduh, di mana tangannya itu bermalam. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri, dan beliau min asbatin nasfi Malik. Termasuk murid terbaiknya Imam Malik adalah Abdullah bin Yusuf, terkuat dalam meriwayatkan Muwatta selain Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Ini Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, Abu Muhammad. Bahkan dikatakan walaupun beliau orang Mesir, tapi beliau termasuk orang terkuat di Syam. Mungkin apa? Beliau juga lama di Syam, menjadi murid terkuat di sana juga. Qal akhbarana Malik. Kenapa bukan haddatsana? Karena sangat jarang sekali Imam Malik menyampaikan hadis. Yang ada adalah muridnya disuruh membaca kitab Muwatta. Nanti Imam Malik ya menyepakati atau membaiki. Jadi muridnya yang disuruh membaca. Makanya murid mengatakan akhbarana, bukan haddatsana, karena kenyataannya Malik tidak menyampaikan kepada mereka. Tapi mereka yang membacakan kepada Imam Malik, lalu Imam Malik menyepakati atau membaiki. Malik ma'ruf, ini terulang-ulang. Imam Malik siapa itu? Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Dikatakan beliau sabetun fi kulli ma rawa, beliau kukuh di setiap yang beliau riwayatkan. Dan dikatakan oleh Imam Bukhari, apa itu? Sanad yang terkuat adalah apa? Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Jadi Imam Malik memang hebat. Dan bukan hanya itu, Imam Bukhari juga mengatakan sanad yang terkuat, silsilah dhahabiyah, rantai emas, adalah Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Berarti yang di hadapan kita ini termasuk sanad yang terkuat. Ada Malik, ada Abu Zinad, ada A'raj, ada Abu Hurairah. An Abi Zinad Abdullah bin Zakwan Al-Madani siqatun faqih. Sebagian mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, tapi ma'rufnya Abu Zinad. Ini beliau terkuat di dalam meriwayatkan dari Al-A'raj, murid terkuatnya A'raj. A'raj ini yang di hadapan kita sekarang, Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, beliau Abu Dawud Al-Madani siqah. Dan terkuat, termasuk murid terkuat dari Abi Hurairah. Murid Abu Hurairah yang terkuat selain siapa itu? Sa'id bin Musayyab dan Muhammad bin Sirin, juga ini yaitu Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz. An Abi Hurairah, Abu Hurairah memang murid terkuatnya Rasulullah, dalam artian yang paling banyak meriwayatkan. Walaupun yang paling utama Abu Bakar As-Siddiq tentunya. Abu Hurairah ma'ruf Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berwudu. Tawaddaa ini fi'il madhi, tetapi dia dimasuki oleh idza. Kita tahu idza ini dzarfun limastaqbala minaz zaman. Lima yastaqbilu minaz zaman, untuk masa hadapan. Namanya syarat kan? Belum sekarang, tapi nanti apabila Anda demikian, berarti sekarang belum. Berarti tawaddu'a di sini maksudnya adalah asra'a fil wudu, masuk kepada wudu. Jadi bukan selesai wudu. Kita tahu tawaddu'a fi'il madhi menunjukkan sudah selesai, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi. Tapi yang diinginkan adalah apabila memasuki wudu, yaitu mencuci tangan sampai ke pergelangan, kemudian mencuci mulut, kemudian apa? Langsung dengan air itu pula sebagiannya dimasukkan ke hidung. Air yang di tangan tadi. Falyaj'al fi anfih, maka hendaknya dia memasukkan ke dalam hidungnya. Hampir seluruh riwayat Bukhari dalam hadis ini tidak ada lafaz ma'an, tapi ini ma'ruf tentunya ada lafaz ma'an, yaitu maf'ul bih, yang dimasukkan ke dalam hidung memang air, namanya berwudu, bukan gula, bukan garam, bukan batu, jelas air. Makanya di dalam sebagian riwayat, kalau nggak salah riwayat Abu Dzar Al-Harawi yang meriwayatkan dari Imam Bukhari juga, itu ada istilah, ada lafaz ma'an. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dan juga di sebagian riwayat Al-Muwatta ada ma'an. Fal yaj'al fi anfihi ma'a, hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini istilahnya apa? Istinsyaq.
Nah, dari sinilah maka para ulama mengatakan disyariatkan untuk beristinsyak, menghirup air. Dan semuanya sepakat ini disyariatkan. Cuma mereka berselisih pendapat, hukumnya wajib ataukah mustahab. Jumhur ulama mengatakan ini adalah mustahab, tidak sampai wajib. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan apa? Balik filistinsyak illa antakuna shaima. Bersungguh-sungguhlah engkau beristinsyak kecuali apabila engkau berpuasa. Maksudnya bagaimana? Apabila Anda berpuasa, jangan bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak. Berarti apa? Tetap istinsyak tapi tidak perlu sampai menghirup terlalu kuat. Karena apa? Dikhawatirkan nanti puasanya akan terganggu atau apa. Bukankah kita menghirup biasa saja itu ada kemungkinan air akan masuk ke dalam tenggorokan? Berarti memang dia tidak sampai wajib. Seandainya wajib, sama saja puasa atau tidak puasa, maka wajib dilakukan istinsyak. Sebagaimana wajib untuk kita berkumur-kumur. Padahal mungkin saja dalam berkumur-kumur itu air masuk ke dalam kerongkongan kita. Yaitu kalau wajib pastilah akan dilakukan walaupun dia berwudu. Tapi tatkala berwudu tidak digalakkan untuk bersungguh-sungguh istinsyak, ini menunjukkan asal istinsyak memang mustahab. Ini pendapat jumhur. Yang lain mengatakan wajib karena lafaz hadisnya jelas ada lamul amr. Memang ini pendapat juga sangat kuat. Apalagi apa? Ini yang namanya hidung itu bagian dari wajah. Nah, ini pendapat kuat. Memang hidung bagian dari wajah. Tapi jumhur mengatakan hidung memang bagian dari wajah, tetapi istinsyak itu bukan untuk mencuci permukaan hidung, tapi mencuci bagian dalam. Dan bagian dalam tidak dikatakan wajah. Karena yang namanya wajah, definisi wajah apa? Ma tahsulu bihi al-muwajahah indal liqa. Yang namanya wajah adalah suatu bagian yang disitulah terjadinya sikap saling berhadapan tatkala berjumpa. Sementara lubang hidung itu bukan bagian dari wajah. Yang bagian dari wajah apa? Permukaan hidungnya. Memang ini khilaf. Untuk lebih hati-hatinya memang hendaknya kita menggalakkan yang namanya istinsyak dan istinsar. Karena dohir perintahnya memang kuat sekali. Tapi kalau kita memilih ini sunnah muakkadah, ini juga tidak mengapa. Tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah. Karena dalam Quran pun wudunya tidak disebutkan istinsyak dan istinsar. Tak masalah insya Allah. Tapi untuk kehati-hatiannya sebaiknya apa? Digalakkan itu. Dan hikmahnya telah kita lewati, yaitu untuk membersihkan hidung kita dari syaitan yang bermalam di situ. Dan juga kata para pensyarah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang di hidung. Karena emang agama Islam itu sangat menggalakkan kesehatan dan sangat memperhatikan kebersihan. Pasti ada hikmahnya kenapa Nabi menggalakkan yang seperti itu. Kemudian disebutkan setelahnya, disebutkan di sini summa liyangsur, hendaknya dia melakukan apa itu istinsar, sebagaimana dalam riwayat yang lain liyang tasir. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengeluarkan air dari nusrah. Nusrah itu tarful anaf, ujung hidung. Nah, sunnahnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, demikian pula dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baji, kita pegang hidung kita, kemudian yaitu kita hembuskan air tadi keluar dari hidung sehingga setan juga ikut terusir. Demikian pula apa? Cecair-cecair dan kotoran-kotoran juga ikut keluar. Demikian pula mungkin apa virus dan lain-lain ikut keluar. Ini hikmah. Masa mengusap dalam lubang hidung ini masih sampai air ke dalamnya ataupun setakat sini bisa habis. Yang penting jangan sampai menyakitkan, secukupnya. Kita tidak disuruh sampai menyakitkan. Tidak kuat, dia tak air itu tidak naik. Yang penting semampunya, apa yang dimampui, jangan sampai malah kesakitan. Pedih sikit. Iya. Tapi Memang awalnya pedih, tapi lama-lama jadi bersih dan bagus. Iya. Betul. Yang penting jangan sampai malah jatuh sakit, tentunya dihirup terlalu kuat-kuat semampunya.
Baik, ini pertama selesai, yaitu masalah istinsyak kemudian istingsar. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya istinsyak bukan istingsar. Karena sebagian ahli lughah mengatakan sama istinsyak dan istingsar. Yang betul tidak sama, yang betul tidak sama. Buktinya Nabi mengatakan apa? Hendaknya engkau beristinsyak kemudian beristingsar. Berarti istinsyak dan istingsar lain. Istinsyak menghirup air, istingsar baru mengeluarkan air. Jadi lain memang. Walaupun sama-sama amalannya pada hidung. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, karena ini ada 3 hukum memang. Hukum pertama tadi, hukum kedua, wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa melakukan istijmar, hendaknya dia berwitir. Ini juga agak pelik. Habis bicara wudhu, tahu-tahu bicara masalah buang hajat. Boleh jadi orang sedang di tengah-tengah wudhu, tahu-tahu pengen kencing, ya memang alhamdulillah sudah ada peraturannya agar keadaan kita menjadi paling bagus, diajari sampai rinci, terperinci. Istijmar yaitu menghilangkan najis dengan batu-batu kecil atau yang menduduki posisi seperti telah kita lewati, mungkin pakai tisu atau kayu-kayu atau yang lainnya atau kain yang kasar misalkan. Kemudian fal yutir, hendaknya dia melakukan witir. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ini dohirnya adalah wajib. Sementara dalam hadis yang lain, dalam hadis Salman Al-Farisi, apa itu? Wa amarana alla nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, dan memerintahkan kami untuk tidak beristinja dengan batu kurang dari 3. Berarti apa? Berarti minimalnya adalah 3. Memang ini khilaf, ada yang mengatakan 1 pun sudah sah, tapi kemungkinannya kecil, 1 kemudian sudah langsung bersih, tapi minimalnya adalah 3. Bagaimana apabila 3 belum bersih? Maka wajib untuk ditambahkan. Mungkin setelah kali yang keempat baru bersih. Bagaimana kalau kali keempat sudah bersih? Apakah sudah melaksanakan perintah? Kata Imam Nawawi belum, karena Nabi memerintahkan ganjil. Berarti tambah 1 lagi menjadi 5, sekalian lebih bersih. Tapi bagaimana kalau dia hanya memilih 4, memilih ganjil, memilih genap, padahal dan dalam keadaan sudah bersih? Apakah berarti tidak sah? Dikatakan istijmarnya sudah sah karena sudah bersih dari najis. Cuma dia, bagi yang mengatakan ini wajib, berarti dia berdosa, tapi dosa kecil aja, yaitu dia tidak melaksanakan perintah untuk ganjil, tapi sudah sah, tak perlu diulang lagi. Tak perlu diulang, berarti istijmar dari awal lagi, tak perlu, sudah sah. Cuma dia dosa karena tidak melaksanakan perintah untuk ganjil. Kemudian yang ketiga, dan ini perkara yang lain dari yang lain, yaitu betul-betul hadis ini, hadis Abi Hurairah ini mengandungi 3 hukum yang berlainan, tapi tetap ada hubungan tentunya. Wa idza stayqadha ahadukum min naumih, dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadah, hendaknya dia mencuci tangannya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, tangan di sini kata para ulama semuanya, boleh dikatakan semuanya, maksudnya adalah pergelangan tangan, telapak tangan, tidak sampai siku, cukup sampai telapak tangan saja. Seperti yang dicontohkan dalam hadis Utsman bin Affan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid dan lain-lain, itu mencuci telapak tangan. Qabla ayyudkhilaha fi wudu'ih, sebelum dia memasukkan tangannya itu ke tempat wudunya. Baik. Kata Al-Hafidz, zahir dari riwayat hadis ini, poin yang ketiga ini dia menjadi satu kesatuan dengan 2 poin yang pertama. Ini satu hadis. Tetapi kata Al-Hafidz, kalau dilihat di dalam riwayat Imam Muslim, juga dilihat dalam seluruh riwayat dalam Al-Muwatta, karena hadis ini kan memang kembalinya kepada riwayat Imam Malik. Di seluruh riwayat kitab Muwatta itu hadisnya berlainan, sama-sama hadis Abi Hurairah tapi lain-lain. 2 yang pertama menjadi 1, kemudian yang nomor 3 ini terpisah hadisnya, tapi sanadnya sama. Baik, makanya kata Al-Hafidz, boleh jadi Imam Bukhari berpendapat sebagaimana sebuah hadis yang panjang itu boleh dibagi-bagi, boleh juga hadis yang terpotong-potong dijadikan menjadi 1 apabila sanadnya memang sama, tidak masalah dan memang tidak merubah hukum.
Tayyib, yang penting isinya. Tayyib, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air wudhunya. Fa inna ahadakum, fa dengan inna lit ta'lil. Alasannya kenapa? Karena salah seorang dari kalian la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Apakah perintah ini hanya berlaku untuk tidur malam ataukah tidur siang? Ini terjadi khilaf. Kalau Imam Ahmad dan beberapa ulama mengatakan ini umum karena lafaz apa itu? Idastayqadha ahadukum min naumih, ini umum. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, kita tahu bahwasanya naum di sini mufrad disandarkan kepada apa, diidhofahkan kepada isim, apalagi ini isimnya isim ma'rifah, maka dia menunjukkan keumuman, sama saja tidur siang ataukah tidur malam. Adapun Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain mengatakan tidur malam. Dilihat dari mana? Dari akhir hadis, batat yaduh, baitu tah itu bermalam. Mana yang kuat? Ya memang ini khilafnya sama-sama kuat karena awal hadis menunjukkan umum, akhir hadis menunjukkan ini bermalam. Al-Hafidz mengatakan zahirnya ini umum karena naum ini umum, dan juga yang menjadi alasan adalah kita tidak tahu tangan kita di mana. Ini berlaku untuk tidur siang dan berlaku untuk tidur malam apabila sama-sama tidurnya itu apa? Tidur yang nyenyak, tidur apa istilahnya orang sini, tidur mati. Sama saja tidur siang atau tidur malam itu. Tapi kenapa di akhir hadis Nabi mengatakan batat? Ini min babit taghlib kata Al-Hafidz, yaitu biasanya tidur yang sangat nyenyak itu di malam hari, dan biasanya tidur itu nisbatnya memang di malam hari. Terkadang orang tidak tidur siang. Tapi tidak masalah, khilaf yang seperti itu tidak berat. Intinya kalau tidur kita itu sampai akal kita sampai tidak sadar, sebaiknya kita memang mencuci tangan kita. Sekarang mencuci tangan itu wajib atau mustahab? Sebagian ulama mengatakan mustahab karena ini perintahnya perintah irsyadi, yaitu sekedar bimbingan. Yang lain mengatakan wajib karena asal perintah menunjukkan wajib. Jumhur mengatakan mustahab. Kenapa? Karena Nabi tidak mengatakan karena tanganmu itu najis apabila engkau tidur. Nabi tidak mengatakan itu. Tetapi apa? Nabi mengatakan kekhawatiran salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Berarti apa? Ini min babil ihtiyat, kehati-hatian. Yaitu sebagai bentuk kehati-hatian. Berarti apa? Tidak sampai wajib, tetapi ini mustahab. Yang penting kita tidak sampai menghina hadis. Yaitu kalaupun kita tidak melaksanakan hadis ini, tetap kita menghormati hadis ini. Kita memandang oh yang rajih adalah mustahab. Saya tidak mencuci tangan, cukup nanti aja cuci tangan sampai ke siku tatkala berwudu. Ini tatkala hendak memasukkan tangan ke air tak cucilah karena mustahab, tapi tidak sampai menghina. Karena ada sebuah riwayat yang sahihah. Ada seseorang tatkala mendengar hadis ini di zaman dulu, zaman para ulama dulu, ada orang yang hadir di majelis itu, dia mengatakan demi Allah saya tahu di mana tangan saya berada. Jadi ini menghina Nabi. Nabi mengatakan kau tidak tahu, tapi dia mengatakan demi Allah saya tahu. Ternyata pagi harinya dia bangun dalam keadaan tangannya masuk ke duburnya sampai ke pergelangan, susah dikeluarkan. Akhirnya masuk, pergi ke tabib, pergi ke dokter, pening semua. Entah tangannya bau apa kalau macam itu sampai ke pergelangan. Ini dihukum oleh Allah karena dia meninggalkan hadis tadi bukan karena yaitu disiplin ilmu, tetapi karena kesombongan. Nah, kita dilarang untuk macam itu. Baik. Inti dari hadis ini baik itu bagian pertama ataupun bagian kedua ataupun bagian ketiga, semuanya menunjukkan kepada suatu makna yang universal, makna yang bersifat kulli, yang bersifat menyeluruh, yaitu agama Islam sangat menggalakkan yang namanya kebersihan dan kesucian, dan juga menggalakkan kehati-hatian, jangan sampai tangan kita terkotori atau air itu terkotori dan seterusnya. Ini menunjukkan keindahan Islam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.